Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Ikhwan fillah, Bapak-bapak Ibu sekalian, dari sekian hari kita tidak mengadakan satu kegiatan rutin ini karena dipakai kegiatan masing-masing di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali belajar tentang sunnah ini. Merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim adalah menuntut ilmu. Karena kalau tidak, ya, Rasulullah SAW itu pernah membaca salah satu ayatnya. Ayat itu di surat Al-An'am ayat yang ke-153. Dia menyampaikan waktu itu, wa inna hadha siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasyarakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini, ya, hadza siratal mustaqima, ini adalah jalan yang lurus. Ketika beliau mengakhirkan ayat ini, beliau itu bikin garis. Ada garis seret, ya, dua lurus, terus di tengah itu lurus juga satu seret, terus di sampingnya lagi lurus lagi dua, lurus satu, sini dua. Ada Rasulullah, ada siratul mustaqim, ini yang tengah ini jalan yang lurus, ini adalah jalannya Allah. Kemudian yang dua lurus juga di kanan kirinya, dua jalan ini. Ini oleh Rasulullah SAW ini tidak dihasut untuk mengikuti, tapi untuk mengikuti fatabi'u itu yang tengah. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan ini meskipun banyak dan lurus. Beliau menafsirkan, kadang-kadang ada bagian-bagian aturan atau kelakuan itu dilihat itu mirip sebanding dengan ajaran Islam. Seperti itu bukan, ajaran Islam itu bukan. Lah maka oleh Rasulullah SAW, kalau kamu mengikuti itu kelihatannya lurus, maka itu fataraqakum an sabilihi, kalian akan terpecah oleh jalan-jalan itu lurus dan banyak. Orang sering, ini kan juga selaras dengan aturan Islam, ini kan juga sejajar dengan aturan Islam. Oleh Rasulullah SAW, ya hadza siratal mustaqima fattabi'uhu, ini jalan garis yang tengah satu lagi. Artinya banyak juga orang yang kelihatannya bacaan Islam, ya, bahkan orang awam mengatakan, ini juga aturan Islam, bacaannya ya benar ini, tapi dilihat dari aturannya bukan aturan Islam. Hati-hati dengan begitu. Allah mewasiatkan kepada kalian supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena bertakwa karena puncak daripada segala amalan yang terbaik di hadapan Allah itu, sampai Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari barang kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian ada salah satu sahabat Rasulullah SAW datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Dia datang, ya Rasulullah, katakanlah kepada kami, nasihatilah kepada kami satu aturan Islam yang aku tidak akan menanyakan kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Artinya sahabat ini menanyakan sesuatu itu pada bidangnya. Saya tidak akan tanya pada yang lain, meskipun yang lain itu juga pinter, yang pinter. Tapi saya tanya kepada engkau ya Rasulullah, itu sumbernya. Lalu Rasulullah SAW dijawab, kul amantu billah tsumma astaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu jalankan secara istiqomah. Ada dua pengajaran kita ini. Kalau kita bertanya kepada sesuatu itu dalam soal agama, tanyalah kepada ahlinya, yang tahu agama. Kemudian yang kedua, menjalankan din ini, aturan Islam ini dalam keadaan istiqomah, terus menerus, tidak musiman, ya. Nah, ini sebagai pembuka, ya. Coba, ya, Ibu. Yang pertama, kita tetap mengikuti jalan Allah, meskipun ada jalan-jalan yang sebanding dengan aturan Islam itu bukan aturan Islam. Selaras dengan aturan Islam itu bukan aturan Islam. Nah, kalau kita tidak mengkaji Al-Quran maupun Sunnah, apa tahu ya? Sementara orang yang membaca Al-Quran saja tanpa dia belajar tentang maknanya dan tidak tahu. Ini pentingnya kita itu mengaji sekali. Nah, ini sebagai pembukaan saja ya. Kemudian untuk kajian di malam hari ini di kitab Riyadhus Shalihin, di catatan saya Pak, di bab baru, bab yang 81, bab 80 apa sudah selesai ya? Tasan pulau atau minggu ya sudah jadi baru resmi ya. Kita mulai di kajian kita Riyadhus Shalihin bab ke-81, bab nahyi an su'alil imarah, bab larangan dari meminta imarah dan keamiran, bahasa kita jabatan. Bab larangan dari meminta-minta jabatan, wahtiari tarkil wilayati, dan lebih memilih tarki, meninggalkan al wilayati, wilayah itu kekuasaan yang dia kuasai. Idza lam yata'ayyina, ketika tidak ada kepastian, tidak ada kemampuan, alaihi atasnya, atas imarah tadi, au tad'u hajatan ilaihi, atau apa, tidak merasa dibutuhkan keperluan ilahi, atasnya imarah, atasnya jabatan. Jadi mestinya muslim ini tahu nih larangan dari meminta-minta jabatan, kemudian dia memilih meninggalkan satu wilayah, menyingkir ketika dia tidak ada kemampuan atau kepastian, tidak dibutuhkan dari keperluan jadi imarah tadi. Dari istilahnya orang, kalau sekarang mengatakan orang berpikir yang kritis terhadap
kepemerintahan yang ada, kemudian dia tidak ada jabatan, kemudian dia lebih baik menyingkir daripada ngomongi nanti di kayak Abu Dhar ini pintar tapi tidak diberi jabatan, ya, dia beri jabatan. Dia berpendapat orang yang bisa menyimpan bahan makanan atau makanan selama 3 hari maka dia termasuk orang kaya. Maka ketika di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, orang ini tersingkirkan karena tidak sepaham dengan pendapat-pendapat daripada sahabat yang lain. Tapi bukannya orang ini menyelisih dari Nabi, tidak. Dia juga pendapat kok, kalau saya ini diberikan bubur itu jadi emas, satu saat Nabi dia mau itu, dan tidak akan saya simpan di rumahku kecuali hanya 3 hari saja, tidak sampai lebih dari 3 hari juga. Tak kata Rasulullah SAW, makanya dia ambil itu. Boleh, tidak ada dibahas. Maka buat kita ada yang perbedaan di antara sesama itu sudahlah. Yang beda juga beda, yang bisa sama kita kerjakan bersama, yang beda atas jalan sendiri-sendiri. Sebagaimana sahabat itu, sahabat apa juga sama enggak, tapi dia kembalikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menghubungi dengan dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala atau berkalam Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan. Tilka darul akhiratu, yang demikian itulah kampung akhirat itu, naj'aluha, kami Allah di sini, kami menjadikannya kampung akhirat tadi lilladzina la yuriduna uluwan, kepada orang-orang yang tidak mereka itu menghendaki ketinggian, merasa tinggi, merasa sombong, ya. Fil ardi, pada bumi, tidak merasa sombong pada bumi. Wala fasadan, dan tidaklah orang-orang yang membuat kerusakan. Wala akibatul lil muttaqina, dan akibat atau kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Jadi demikianlah kampung akhirat. Darul akhirat itu artinya jannah atau surga, atau bahasa lain itulah kampung surga itu kami jadikan untuk orang-orang yang mereka itu tidak berkemauan kesombongan atau ketinggian di dalam bumi, dan juga bukan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan kesudahannya itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bab ini di ayat ini dimasukkan dalam bab ini karena diambil dengan la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Jadi kebanyakan orang-orang yang meminta-minta jabatan ini adalah sebagai bentuk kesombongan, merasa bisa. Kalau bisa terkecuali kalau memang di bidangnya, kayak Khalid bin Walid mengangkat kepemimpinan ketika di satu peperangan perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah itu dia Khalid bin Walid itu mengangkat dirinya sebagai pimpinan karena merasa bisa, dan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW semuanya gugur di medan peperangan, bisa. Jadi menunjukkan kebisaan dan orang lain tidak bisa itu bukan kesombongan. Misalkan ada orang naik sepeda motor atau bubrah ke jalan rusak, pulau dadosannya pulau sakit, itu bukan kesombongan karena bisa betul, dan orang di sekitarnya tidak bisa. Tidak apa-apa.
Aduh, beberapa orang ini tidak ada orang yang ahli dalam ilmu ketatanegaraan misalkan. Nah, padahal diperlukan. Oh, saya bisa kalau ngurusi ini misalkan, ngurusi soal negara itu umpamanya ini. Tidak apa-apa kalau bisa. Yang terjadi di desa bukan begitu. Ya, bukan begitu. Semua orang tak bisa. Berbeda. Jadi kalau memang betul tahu ilmunya dan dia bisa mengerjakannya itu, dia mengatakan itu tidak termasuk orang sombong. Kalau ajari surat Al-Fatihah, padahal orang yang diajak ngomong tidak bisa baca surat Al-Fatihah, bukan termasuk sesungguhnya. Bisa tenang, tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah layu itu uluan ini adalah orang tidak mengendaki kesungguhan ketinggian, merasa bisa padahal orang lain juga bisa. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, dia merasa saya ini bisa kan? Berbeda. Hadisnya 674. Wa Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya. Berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, lantas alil imaro, janganlah engkau itu meminta keamiran, meminta pemimpin, menjadi penguasa. Jangan. Fa'inaka, maka sesungguhnya engkau itu wahai Abdurrahman bin Samurah, in uktitaka, jika engkau itu diberikannya keamiran tadi, jabatan tadi, an ghairi mas'alatin, dari selain engkau itu meminta, uinta alaiha, engkau itu akan ditolong atasnya, atas keamiranmu. Sabda Nabi, wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu itu jangan meminta-minta jabatan. Maka sesungguhnya jika engkau itu diberikannya jabatan tadi tanpa engkau itu meminta, maka engkau itu akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Begitu kamu minta jabatan, Allah menyerahkan urusan. Nah, urusan diri itu kan kamu permintaannya. Tapi kalau tidak meminta-minta, diberi jabatan itu, diberi amanah itu, dia terima karena dia mampu, ditolong oleh Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini pasti menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita bentuk tawakal kita itu kepada Allah berapa persen? Kalau kita tawakalnya kepada Allah separuh, makanya separuh disuruh menyelesaikan sendiri kok. Ya separuh diselesaikan Allah. Kalau yang separuh disuruh menyelesaikan sendiri, karena tidak dipasrahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti minta jabatan ini sudah pasti punya keinginan-keinginan tertentu kalau meminta. Jadi kalau ada orang tidak meminta jabatan kemudian diminta oleh orang lain untuk memegang jabatan itu, maka dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena dia tidak termasuk orang-orang yang rakus, tidak punya keinginan. Wa in uktitahan mas'alatin, dan jika engkau itu diberikannya keamiran tadi atau jabatan tadi dari permintaan, ukil ta ilaiha, engkau itu akan dibebani ilaiha, atasnya, atas jabatan tadi, terbebani. Dan anehnya kebanyakan orang mendapatkan bebanan itu justru syukur,
syukuran, dia itu bersenang-senang. Jadi dapat jabatan itu bersenang-senang. Punya, tapi ini bukan jabatan kita selain sebentar. Punya teman virtual, ya, termasuk orang yang saya pertimbangkan dalam soal keagamaan. Sering saya tanya itu ya, dia ngurusi dari bencana Merapi dulu, dia mengurusi ratusan masjid di Merapi. Karena pada saat itu orang Nasrani juga ngurusi. Nah, kemudian dari ratusan masjid itu bertahun-tahun dia kelola. Dia cari dari beberapa mobil, 11 mobil dan 15 mobil disebar ke masjid ini. Kemudian di beberapa tahun berjalan itu bangkitlah isu aliran. Oh, Pak, itu aliran ini, aliran itu, aliran itu, sampai dia jamaahnya menyusul dari ratusan masjid itu tinggal berapa 3 bulan masjid atau berapa itu yang masih mau, semuanya terkelola arus. Kemudian dia tanya jamaahnya, Pak, jenengan itu apa betul aliran ini dan itu? Saya itu Islam. Enggak, Islamnya saya Islam pribadi gitu jangan itu. Tambah bingung Islam piye kita ini. Dan dikatakan ya ini Islam. Inani minal muslimin. Enggak, muslimin sing pripun dan akhirnya dia diam, lapor kepada gurunya. Ini Pak Yai, soalnya dituduh begini dan lainnya. Tetap datang, alhamdulillah. Artinya pekerjaanmu telah diselesaikan oleh orang lain. Kamu tetap datang dalam rangka tidak mengajar, tetapi mendengarkan apa yang diceramahkan atau yang dilakukan oleh orang yang ganggu tadi, yang bikin isu dan dia mau mengisi di sini. Tak isi nih, jokai aliran ini dan itu dan sebagainya. Dia tetap datang. Yang istiqomahnya juga mengorganisasi supaya datang semuanya. Dia tadi mendengarkan dan merasa gitu. Saya disuruh gaweanku dan oleh Allah Ta'ala disuruh gaweani kan masih senang. Lah dia bilang cuma beberapa bulan dia tuh pada mereka lu mau mungkin dia diganti naik lagi sampai sekarang. Jadi orang yang menginginkan itu bukan jabatan sehingga cuma menginginkan seperti itu kadang-kadang memfitnah saudaranya. Yang pertama, yang kedua menginginkan kedudukan saudara ini dia duduki. Tapi karena niatannya bukan karena lillah ta'ala disebut tenawet. Melu ngrungokke. Oh gitu. Setiap dia melakukan itu pasti yang katanya yang bicarakan itu soal aliran dan padahal yang di ceramah ini, di kajian ini orang-orang yang tarafnya itu belajar sholat ini di jabatan-jabatan yang mereka menginginkan kedudukan di mata orang lain, meskipun dalam hadis ini maksudnya jabatan-jabatan kenegaraan pada saat itu. Ada juga orang yang diberi kepemimpinan itu memang kepemimpinan yang rakyatnya itu sedikit. Nah kita jangan seperti itu. Kalau kita meminta maka akan dibebani. Nah, gitu. Terus kemudian wa idza halafta, dan apabila engkau itu bersumpah, wahai Abdurrahman bin Samurah, apabila engkau bersumpah ala yaminin atas sumpah, fara'aital ghairaha khairan minha, maka engkau itu melihat atau berpendapat selain dari sumpah itu lebih baik darinya, dari sumpah tadi. Ada orang sumpah wallahi misalnya itu, saya tidak akan membantu kamu lah misalnya itu, kan dia sumpah wallahi. Ternyata di suatu hari dia mendapati kalau fara'aital ghairaha, selain yang dia sumpahkan itu lebih baik membantu ini. Nah seperti itu. Oleh Rasulullah diperintahkan fa'til ladzi huwa khairun, maka datangilah atau kerjakanlah yang dia itu lebih baik, langgarlah sumpahmu. Wa kaffir an yaminika, dan tebuslah
kifaroilah atau tebuslah dari sumpah itu. Ya, muttafaqun alaihi. Jadi dulu ada orang bersumpah-sumpah dia tidak memakai alas kaki, ya. Kemudian dia berjemur di padang pasir dan dia tidak akan bicara beberapa hari, ya. Kemudian bertemulah kepada sahabat dan ditanya kepada Rasulullah. Sampailah berita pada Rasul, suruh dia bicara, suruh dia pakai alas kaki, dan suruh dia mengkifaroi apa yang dia sumpah tadi. Dia bersumpah tidak akan bicara, sumpah tidak akan pakai alas kaki. Alas kaki bukan alas kaki, alas kaki. Jadi kalau kifarohnya itu di surat Maidah, itu di jadi orang kadang bersumpah gitu ya. Ya, apalagi sumpah-sumpah yang jelek. Apa omongan karo awakmu bilang jalan tonggo bilang gitu ya. Jangan. Surat Al-Maidah ayat 89 ya, yang berkenaan dengan bab ini ya. Fakar farotun ita'amun asyaratin masakina min awsatin ma'tu'imuna ahdukum. Jadi kifarohnya itu memberikan makan 10 orang miskin dari kebiasaan yang kamu berikan kepada ahli kalian, kepada keluargamu. Makan apa kamu? Ini sudah berikan 10 orang, 1 kali makan. Kiswatuhun, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang juga. Tahrir raqabatin, atau memerdekakan 1 budak. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau kamu tidak punya, memberi makan orang 10 juga tidak sanggup, memberi pakaian juga tidak sanggup, memerdekakan budak apalagi juga tidak sanggup, kamu tidak menemukan itu, maka berpuasalah 3 hari. Dalam bab ini para ulama bersilang pendapat tentang 3 hari ini apa berturut-turut apa tidak. Walaupun kebanyakannya nama 3 hari berturut-turut. Ada yang tidak, monggo berturut juga boleh, tidak juga boleh. Dzalika kafaratun aymanikum. Itulah kifarah atau tebusan daripada sumpah-sumpah kalian. Kadung sumpah, ya ada sumpah, maka sumpahnya itu apalagi maksiat, ya, segera saja dikifarohi kemudian tinggalkan. Ya, sumpah boleh, bapakku itu tak kijing lah misalnya, tinggalkan karena bertentangan, larangan daripada apa yang segera dikifarohi dan kemudian dilanggar saja, ya. Atau seorang istri, kalau jenengan situ bahwa wanita tidak akan nikah padahal masih muda, wah ini nanti malah bahaya. Segera kifaroh kemudian segera menikah kalau memang dibutuhkan. Itu kifaroh sumpah. Jadi di sini tentang bicara soal larangan meminta-minta jabatan apa saja, jabatan. Ya jangan nanti jadi bebanan lah buat orang-orang yang meminta ini. 675 An Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darin, wahai Abu Dar, ini araka dhaifan, sesungguhnya aku melihatmu itu keadaannya keadaan yang lemah. Aku melihatmu itu orang lemah. Wa ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ini Rasulullah insyaallah pada sahabatnya berarti. Sesungguhnya aku itu mencintai kepadamu wahai Abu Dar sebagaimana aku itu mencintai diriku sendiri.
Ini Rasulullah mencintai sahabat itu sebagaimana mencintai dirinya sendiri. La ta'amaronna, janganlah benar-benar engkau itu menjadi amir, menjadi pemimpin ini atas dua orang saja. Meskipun kamu mengamiri menjadi pemimpin dua rakyat saja, ojo. Wala tawallayanna, dan janganlah benar-benar mengurusi malayati min, hartanya anak yatim. Ini Rasulullah tahu karena itu tadi pendapatnya. Pendapatnya orang nyimpen makanan lebih dari 3 hari, harus toke-toke. Nah, ini anak yatim di ngono ini ya entek kan ini. Bukan berarti Abu Dzar ini bukan orang Sunda di hadapan Allah Ta'ala, orang baik di hadapan Rasul, sampai kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah seperti beliau mencintai dirinya sendiri. Jadi ini ilmu bapak-bapak sekalian, kalau mau menasihati orang dan seseorang ini merasa nanti kalau langsung maksud tersinggung karena karakter dia, orang iso ngumusi, merasa jadi pemimpin. Tidak, tapi ini Rasulullah sudah ngibur dulu. Aku itu mencintai kamu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya menyayangkan. Nek, kalau kamu itu mencintai aku, sudah jadi pemimpin dan gue mempunyai rakyatku. Itu kan artinya kan terus jelek ya. Berarti Rasulullah melarang itu bukan Rasulullah itu tidak senang kok, dia mencintaiku seperti mencintai beliau sendiri kok. Kalau sahabat itu sudah tidak dicintai Rasul itu alamat seperti kiamat sahabat itu. Coba Ka'ab bin Malik itu selama berapa 50 hari di istilahnya dijutak Rasulullah dan sahabat itu, masya Allah kayak kiamat. Ketika taubatnya diterima itu kan lari ke gunung, baju ini dicopot kemudian di saking senengnya subhanallah gitu ya, saking luar biasa senengnya. Karena apa? Tidak disukai oleh Rasulullah SAW itu berarti tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Orang seperti ini. Jadi kita mendapatkan ilmu manakala kita untuk belajar soal hadis. Bagaimana cara menasihati orang yang dia minta jabatan tetapi ditolak. Kalau kita kan enggak, dulu jabatan terus ojo, kurang mampu kan gitu. Kalau Rasulullah enggak. Saya ini berpendapat dalam ini ya. Ini arokasa itu berpendapat itu orang lemah. Lemah di sini artinya lemah dalam hal kepemimpinanmu soal ini. Dan aku itu mencintai kamu itu seperti aku mencintai diriku ya Rasulullah. Terus ojo jadi pemimpin sengaja pemimpin wong bodoh. Maka Bapak sekalian, satu jabatan ini bukan satu pekerjaan yang terhormat, bukan. Tetapi satu jabatan adalah satu bebanan di akhirat kelak. Kalau seorang pemimpin itu dia bisa mengajak rakyatnya untuk jalan ketakwaan, ada berapa orang yang ikut, dia dapat jariah yang dia omongkan tadi, kecuali sudah menyampaikan, tidak mau urusan dia. Tapi kalau pemimpin tidak pernah mengajak satu beriman kepada Allah, tidak pernah mengajak ketakwaan kepada Allah, sudah, meskipun itu anak dan istri kita sendiri, maka tetap diajak. Hasilnya titipkan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menguasai Nabi Nuh, tidak menguasai anaknya kan, kita tetap dalam keadaan kafir dalam keadaan itu. Tapi kan sudah diberi nasihat, dia tidak mau masalahnya. Nabi Ibrahim, dia menasihati bapaknya, ya, tetap dalam hati dalam keadaan kekafiran bapaknya. Tapi kan tidak dituntut. Kan anak sama bapak, masalahnya Nabi. Nabi itu bapaknya juga termasuk umatnya. Nabi itu. Lalu Rasulullah kepada Abu Bakar mertuanya, ya umatnya, tetap ajak. Betul bayangin ini orang Jawa kan pakai umat.
Untungnya buatan itu Nabi Jawa, boleh Nabi Jawa kewan. Ngajak mertuanya kewan. Wa anhu dan darinya, dari Abi Dzar, dia menceritakan dirinya sendiri. Sekolah berkata, Qultu aku matur, ya Rasulullah wa Rasulullah, ala tastakmiluni, adakah tidak engkau itu mempekerjakan aku? Nah, ini jadul. Artinya, ya Rasulullah, napa mboten panjenengan niku paring jabatan dumateng kula. Maksudnya begitu, mempekerjakan ini ngoten. Kok kula niki kayak gawean, kayak jabatan. Iki kabar. Fadruba biyadihi ala mangkibi. Maka kata Abidar, Rasulullah itu Zurubat dari bahasa aslinya kan memukul, ini artinya terus-terus aja. Rasulullah terus-terus pundak ini. Fadruba maka beliau memegang biyadihi dengan tangan beliau ala mangkibi atas pundak. Ya Rasulullah, nopo panjenengan niku mboten paring jabatan dumateng kawula to. Nah, saat derenge Nabi ngendika niku terus pundake niku. Semakola kemudian Nabi bersabda, ya Abu Darin, wahai Abu Dar, innaka dhaifun. Sesungguhnya engkau itu orang yang lemah. Wa innaha amanatun. Dan sesungguhnya jabatan itu adalah titipan. Titip ini ra iso. Wa innaha dan sesungguhnya jabatan tadi yaumal kiamati di hari kiamat khizyun, satu kerendahan atau kehinaan, wanadamatun dan satu penyesalan, illa kecuali man akhodaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil jabatan tadi dengan haknya, dengan memang sudah bidangnya, maksudnya begitu. Wa ada dan menunaikan aladi yang alaihi fiha, atas bebanannya dia pada cirinya jabatan tadi. Rawahu Muslim. Terkecuali itu kamu Abidar orang yang lemah, dan jabatan itu amanah, di akhirat jadi kehinaan, penyesalan buat kamu. Kecuali orang-orang yang memang bisa melakukan itu dengan haknya, sesuai dengan bidangnya, dan dia memang sebagai tupoksinya, tugas pokok fungsi dia mengerjakannya, menunaikan dengan apa yang telah dibebankan atas dirinya sebagai keamiran. Jadi boleh saja. Kabeh wegah sistem Indonesia demokrasi ya, demokrasi ini semua nikah. Saya orang baik, saya orang bijaksana, nanti saya begini dan begitu dan lain sebagainya. Mestinya justru yang seperti itu tidak dipilih, mestinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.